Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sudah sering kita sampaikan dalam kajian kitab-kitab akidah yang lain, yaitu utama sebelum Ramadan kemarin dalam pembahasan kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Itu sebelum Ramadan, kajian hari Selasa ba'dal maghrib. Insya Allah itu yang paling kita perinci pembahasan ini. Yang mau istilahnya perinciannya bisa didengarkan di YouTube kita dalam kajian sekali lagi Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Itu beberapa edisi kita perinci tiap poin-poin dari sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin dan sekaligus membantah syubhat-syubhat yang berkaitan dengan hal ini. Ya, adapun sekarang kita akan sedikit sampaikan tidak seperinci yang sebelum Ramadan dalam kajian kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis. Kalau sekali lagi yang pembahasan sebelum Ramadan itu istilah orang kita, istilahnya apa? Habis-habisan kita membahas masalah hal ini. Ya, entek ngamek lah sudah. Ya. Makanya kalau mau lebih terperinci lagi pembahasan ini, silakan lihat rekaman kajian kita sekali lagi tentang sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin dalam pembahasan kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, ini halaman 131, meskipun ini beda pembahasan dengan babnya An-Nahyu 'anil Mira' wa Mujalasati Ashabul Hawa Al-Bid'ah. Namun ini pembahasan tentang sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari mengatakan wala takhruj bisayfi 'alal a'immah wa in dhalam. Tidak boleh mengkudeta dengan senjata terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim. Ini ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hampir dalam setiap kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, Salaf, Ashabil Hadis ada pembahasan yang satu ini. Ya. Entah dari ulama terdahulu maupun yang sekarang ini. Seperti kalau mungkin antum ikuti kajian kita di
TV Roja setiap Sabtu pertama, Sabtu kedua, ba'da zuhur atau jam 1 siang. Akhir-akhir ini kita juga membahas masalah sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin dari kitab Aqidah Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini sekali lagi, hampir semua kitab-kitab akidah ada pembahasan yang satu ini. Karena pentingnya pembahasan ini, karena bahayanya kalau orang itu menyimpang dari akidah salaf tentang hal ini atau meremehkan masalah hal ini. Ya, seperti yang sudah kita isyaratkan. Makanya di sini Imam Ibnu Battah Al-Bari mengatakan wala takhruj bisayfi alal a'immah. Jangan kudeta terhadap pemimpin dengan senjata meskipun mereka zalim. Perlu kita tambahkan lagi di sini, kata para ulama, al-khuruj alal hakim, kudeta terhadap pemimpin ada dua macam. Dan ini juga kita sampaikan pada kajian di TV Roja dari syarah Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-khuruj, kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, ini sudah kita tekankan. Yang kita bahas sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin muslim, bukan pemimpin kafir. Pemimpin muslim entah bentuknya itu khalifah, bentuknya raja ataupun presiden. Pemimpin ulil amri minkum yang memiliki kekuasaan terhadap suatu negeri kaum muslimin. Ini sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Jangan salah paham. Tidak boleh mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan kudeta ada dua kata para ulama. Al-khuruj as-silahi, kudeta dengan senjata. Ini yang sering disampaikan dalam kitab-kitab akidah. Namun juga jangan lupa ada yang lebih berbahaya lagi. Al-khuruj al-fikri, kudeta pemikiran. Atau dalam ungkapan sebagai ulama, al-khuruj al-qauli, kudeta dengan lisan. Dan tidak mungkin ada kudeta, kata para ulama, dengan pedang kecuali didahului oleh kudeta dengan al-lisan. Ada provokasi terlebih dahulu. Gak mungkin ujuk-ujuk ya, rakyat langsung kudeta tanpa didahului oleh apa? Provokasi lisan dan pemikiran. Maka ini bahayanya kudeta lisan. Makanya kata para ulama, kelompok Khawarij yang sudah kita sering dengar nama kelompok sesat ini, mereka dinamakan Khawarij karena mereka kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, Khawarij dari kata-kata al-khuruj, keluar, dan itu maksudnya mengkudeta, keluar dari pemimpin kaum muslimin. Dan kelompok Khawarij ada sektenya yang dinamakan dengan Al-Khawarij, Al-Qa'adah atau Al-Qa'adiyah. Kelompok Khawarij yang hanya duduk saja, Qa'adiyah ka'udu, duduk. Tidak ikut turun ngebom, tidak ikut turun memberontak dengan senjata. Tapi apa? Provokasi alisan. Dan kata para ulama, ini yang lebih jahat. Ini yang lebih berbahaya. Karena mereka tidak mungkin menghunuskan pedang memberontak tanpa ada fatwa dari tokoh-tokoh Khawarij yang tadi, kok ada yang duduk. Ini sekali lagi harus dipahami. Yang dicela bukan hanya kudeta dengan senjata saja, bahkan yang dicela oleh para ulama yang juga kudeta dengan lisan, caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini kelakuan kelompok Khawarij. Maka hati-hati, siapapun yang mengaku sebagai Ustadz Ahlussunnah Salafi namun kelakuannya mencaci maki pemimpin kaum muslimin, nyinyiri pemimpin kaum muslimin, maka ini sudah menyimpang dari akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah kelakuan kelompok Al-Khawarij. Kata beliau, wala takhruj bisayfi alal a'immah. Jangan kalian mengkudeta dengan senjata terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim. Sudah kita sampaikan dalam kitab Sahih Bukhari. Antum bisa merujuk ada kitab Al-Ahkam.
Ya, kitab itu kalau terjemahan kita mungkin bab ya. Setelah bab ada fasal. Kalau dalam istilah para ulama seperti Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari ada kitabut Thaharah, kitabul imam. Ada lagi setelah kitab itu bab. Ya, kalau terjemahannya kitab diterjemahkan bab, kalau bab diterjemahkan fasal kalau kita ya. Kalau bahasa Arabnya ada kitabul iman, ada kitab Thaharah, kitabus shalah, ada kitab namanya Al-Ahkam, bab Al-Ahkam. Ada di situ pembahasan tentang hadis-hadis masalah pemimpin kaum muslimin atau sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Demikian pula dalam Sahih Muslim ada kitabul imarah, bab kepemimpinan. Banyak sekali hadis-hadis tentang masalah sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Contoh di sini saya nukilkan judul babnya saja. Dalam Sahih Muslim ada bab judulnya wujubu mulazamati jamaatil muslimin inda dhuhuril fitan wa fi kulli hal wa tahrimil khuruj ala ta'ah wa mufaraqatil jamaah. Bab wajibnya berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin ketika munculnya berbagai macam fitnah. Ini yang kita bahas minggu yang lalu. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, pembahasan masalah wajib menahan diri ketika terjadi fitnah atau perang fitnah dan tidak boleh mengkudeta. Ini mirip dengan bab yang disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wajib berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin ketika munculnya berbagai macam bentuk fitnah dan dalam setiap keadaan, dan haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin ataupun haram memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin. Kemudian dibawakan banyak hadis-hadis tentang masalah haramnya mengkudeta pemimpin ataupun wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin. Di antaranya hadis yang sudah masyhur yang sudah kita sampaikan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasul SAW dikatakan oleh Ubadah bin Samit, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'a fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa atharatin alaina. Kami membaiat Rasul SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kita semangat atau dalam keadaan kita malas, dan wajib bagi kita mendahulukan hak pemimpin atas hak kita. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi'al amra ahlahu. Dan kami dilarang oleh Rasul mengkudeta pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin kaum muslimin tersebut dan kalian memiliki bukti yang nyata di sisi Allah. Ini sekali lagi sikap Ahlus Sunnah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan, bahkan ada makalah yang judulnya Aksar min mi'ati hadithin fi tahrimil khurud ala walil amril muslim. Lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim. Yang penting masih muslim, haram dikudeta bagaimanapun keadaannya. Entah dia zalim, entah dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Sekali lagi, selama masih muslim dan tidak ada ulama Ahlussunnah yang mengkafirkannya, maka haram dikudeta. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, ajma'a Ahlussunnah ala annal imam la yan'azil bil fisqi. Ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya pemimpin muslim tidak boleh dikudeta meskipun fasik, atau tidak boleh dikudeta karena kefasikannya. Dan sekali lagi, ini yang ada dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari mengatakan wa in dolam, meskipun mereka zalim. Demikian pula dalam kitab Al-Aqidah Thahawiyah, Imam Thahawi mengatakan wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kita Ahlussunnah berpendapat tidak boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin meskipun mereka berbuat curang. Ini sekali lagi
terang benderang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka ciri khasnya konsisten, tidak mencela-menceli. Ini akidah, ini sudah paten, sudah baku, nggak mungkin bisa dirubah-rubah lagi. Makanya kata Imam Muslim dalam babnya di sini, wa fi kulli hal, dalam segala keadaan, meskipun semua manusia memberontak, tetap konsisten Ahlus Sunnah mengatakan haram mengkudeta. Sama juga dengan masalah demonstrasi. Ahlus Sunnah dari dulu tidak pernah demonstrasi. Kalau ada yang demonstrasi, ini lucu aneh nyeleneh. Dan itu terjadi kapal lalu itu. Ya, ini ya bahayanya apa? Syubhat. Ada dai salafi ini yang apa? Ikut-ikutan demo, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, akidah, manhaj ini sudah perkara yang baku, tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak boleh istilahnya berubah-ubah lagi. Sudah pegang keras sampai mati. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah salaf ashabul hadis sampai akhirat kita nanti. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin dalam ungkapan Imam Ibnu Battah Al-Bari, haram mengkudeta. Dan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan wajibnya taat kepada pemimpin, itu kata para ulama juga menunjukkan larangan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Setiap hadis yang mewajibkan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin itu adalah dalil tentang haramnya kudeta. Demikian pula poin yang berikutnya, masalah wajib bersabar terhadap pemimpin, itu juga dalil haramnya mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Bari rahimahullah ucapan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, in dhalamaka fasbir, jika pemimpin kaum muslimin mendolimimu maka bersabarlah. Wa in haramaka fasbir, jika pemimpin menghalangimu dari sesuatu maka bersabarlah. Dan lebih dari itu, Rasul SAW juga mengatakan seperti ini dalam Sahih Muslim juga. Rasul mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah, alias menanggung dosa besar. Kalau misalnya ada orang mengatakan presiden kita bukan waliul amr kita, kalau dia mati dalam keadaan meyakini seperti itu, maka ini sekali lagi tadi kata Rasul, mati dalam keadaan jahiliyah, menanggung dosa besar. Maka sekali lagi ini masalah yang sangat diperhatikan oleh Rasul dan juga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib bersabar. Dan kata para ulama bahwasanya kezaliman pemimpin kaum muslimin itu asalnya, sumbernya dari kezaliman rakyatnya. Karena Allah telah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan zalim mereka. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Adanya pemimpin yang zalim itu musibah. Musibah sebabnya apa? Dosa manusia. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dan ini yang telah disampaikan juga oleh para ulama seperti Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarh Aqidah Thahawiyah. Ya, yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan musibah ini datangnya dari dosa yang dibawa, ini sekali lagi dari ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan kesimpulannya, faida aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dzulmil amri dhalim falyatruku dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, hendaklah mereka yang meninggalkan kezaliman terlebih dahulu. Yang bawah yang harus apa? Berubah terlebih dahulu. Yang atas akan ikut. Karena yang atas juga asalnya dari mana? Dari bawah.
Makanya Rasul dahulu ketika ditawari kepemimpinan oleh kaum Quraisy, Rasul tidak mau. Rasul mau reformasi dari bawah. Dari apa? Al-aqidah, at-tauhid. Makanya ada ungkapan para ulama, man bana baitan min sakfi saqata saqfu ala ra'sihi. Barang siapa membangun rumah dari atapnya, maka apa? Atapnya akan jatuh ke atas kepalanya. Bangun dari mana? Dari bawah. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mendengar ada sebagian orang mencaci maki Al-Hajjaj, waktu itu merupakan pemimpin yang sangat zalim, bahkan dikatakan, diriwayatkan bukan puluhan yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf dari kaum muslimin, lebih dari itu. Bahkan sebagai sahabat ada yang terbunuh di tangannya. Ketika ada yang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf, Al-Hasan Al-Basri yang juga di DPO oleh Hajjaj bin Yusuf, dalam kisah pernah Hajjaj bin Yusuf ini apa? Men-DPO, mengejar-ngejar Hasan Al-Basri mau ditangkap. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya, di antara karomahnya Al-Hasan Al-Basri yang merupakan ulama tabi'in, beliau tidak pernah diketemukan oleh tentaranya Hajjaj bin Yusuf. Masuk ke rumahnya Al-Hasan Al-Basri, namun tidak ketemu, padahal beliau ada di dalamnya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Furqan Bain Ar-Rahman wal Syaitan, tentang contoh-contoh karomah para ulama dari kalangan sahabat maupun tabi'in, di antaranya karomahnya Al-Hasan Al-Basri. Meskipun demikian, ketika ada orang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf, beliau mengatakan innama utitum min indi anfusikum. Sesungguhnya adanya Hajjaj bin Yusuf ini yang berbuat zalim itu karena dosa-dosa kalian sendiri. Ini keyakinan ulama as-salaf. Dan beliau Al-Hasan Al-Basri juga pernah berkata, innan nasa idza ubtulu min kibari sultanin fasabaru ma labithu an yarfa'allahu dzalika anhum. Sesungguhnya manusia apabila diuji dengan adanya pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka Allah akan segera mengentaskan musibah itu dari mereka. Walakinnahum yafza'una ila saif. Namun kebanyakan manusia tergesa-gesa. Mereka langsung menghuluskan pedang, tidak bersabar. Fa wallahi ma ja'u biyaumin khairan qat. Maka demi Allah, mereka tidak bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada apa? Sebelumnya. Dalam ungkapan orang kita, enak zamanku, apa itu? Ya itu. Intinya demikian. Ini adalah apa? Waqi' laisa lahu min dafi', kenyataan yang ada. Kalau mereka nggak bersabar, salah jalan, fatal akibatnya. Seperti yang sekarang terjadi di sebagian negeri kaum muslimin Timur Tengah. Ketika tidak sabar, mereka memberontak, yang ada kekacauan tidak pernah berhenti sampai detik ini. Naudzubillah min dzalik. Semoga negeri kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi fatal akibatnya kalau tidak memahami akidah Ahlus Sunnah dalam pembahasan ini. Makanya sekali lagi sungguh benar ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Fa wallahi ma ja'u biyaumin khairan qat. Kalau mereka kudeta, tidak bersabar, yang ada kekacauan demi kekacauan, tidak bisa mendatangkan hari-hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan ada ungkapan lain dari para ulama salaf, kama takunu yuwalla alaikum, bahwasanya pemimpin kalian itu seperti bayangan kalian dalam cermin atau cerminan kalian. Kalau yang kita menghadap ke cermin, yang muncul wajah kita, itulah yang harus kita yakin. Kalau ada pemimpin yang zalim, itu karena kezaliman kita. Maka cara merubahnya diri kita lubah terlebih dahulu, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, daripada maksiat kepada, atau ada seterusnya. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Halaman berikutnya 132. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga dalam ungkapan beliau di sini, yaitu wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin. Meskipun di sini ada ungkapan yang lain. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Rasul SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Isbir wa in kana abrin habasyian." Bersabarlah meskipun pemimpin itu dari budak Ethiopia.
Ana nukilkan redaksi langsung dari Imam Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Jadi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Bari adalah potongan atau ringkasan ya. Kita mau bacakan yang lengkapnya dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah. Bab kepemimpinan, bab atau fasal judulnya Wujubu ta'atil umara fi ghairi maksiatin. Bab atau fasal wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wajib mentaati perintah pemimpin yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa tahrimuha fil maksiyah, dan haram mentaati pemimpin kalau perintahnya itu bermaksiat kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, Abu Dzar pernah berkata, Inna khalili ausani, sesungguhnya kekasihku, maksudnya Rasulullah SAW, beliau mewasiatkan kepadaku. Apa wasiat Rasul kepada Abu Dzar dan juga kepada kita semuanya? Rasul berkata, an asma, atau Abu Dzar mengatakan an asma wa uti wa in kana abadan mujaddal atraf. Aku diberi wasiat oleh Rasulullah SAW untuk aku mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun seorang budak yang cacat. Mujaddal atraf itu yang mungkin telinganya ada lukanya, namanya budak ya, ada yang murah harganya ya ketika dijual di pasar. Ini yang cacat, yang murah. Kata Rasul, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun pemimpin dari seorang budak yang cacat, yang murah harganya ya. Ini sekali lagi untuk menegaskan bagaimana kedudukan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Kalau mau ditulis nomornya 1837. 1837. Nanti dilihat lagi. Taib. Tolong ummahat putra-putrinya tolong ditenangkan biar enggak mengganggu yang lainnya. Taib, ikhwani fillah wa akhwani rahimani wa rahimakumullah. Poin ini yang sudah kita isyaratkan, sikap Ahlussunnah yang ketiga, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dalilnya banyak sekali. Bahkan dalam ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul walil amri minkum. Jadi sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ulil amri minkum, yaitu pemimpin yang memiliki kekuasaan, yang sekali lagi memiliki kekuasaan di tengah-tengah kaum muslimin, punya wilayah kekuasaan ya, bukan khalifah jadi-jadian ya, bukan khalifah yang dompleng di negeri kita ini ya. Sekali lagi sekarang banyak khilafah-khilafah atau khalifah-khalifah palsu. Yang aneh, nyeleneh, mereka ini nggak mau mentaati pemimpin yang ada di negeri kita, nggak mau mentaati presiden dengan alasan bukan khalifah. Maka mereka punya apa? Mengangkat khalifah. Tapi khalifah apa? Nggak punya kekuasaan, atau alias khalifah abal-abal lah istilahnya. Yang punya kekuasaan nggak ditaati, yang nggak punya kekuasaan ditaati. Naudzubillah min dzalik, padahal ayatnya ulil amri. Allah ketika menggunakan istilah ulil amri, kata ulama, ada makna yang tersirat, yaitu yang punya al-amr, punya kekuasaan, punya kekuatan ya, bisa membuat peraturan dan wajib untuk ditaati. Sedangkan ya khalifah mereka nggak punya kekuasaan sama sekali, bahkan mungkin di kelas lurah pun nggak punya, betul nggak? Ya kan? Itu mereka baiat, padahal baiat untuk apa? Pemimpin ulil amri yang punya kekuasaan di negeri yang luas ini. Ya, ini sekali lagi akal mereka sudah terbalik. Ya, sekali lagi. Dan kata para ulama, di zaman setelah ya, ataupun di pertengahan Bani Al-Abbasiyah atau Khilafah Al-Abbasiyah, kaum muslimin sudah tidak sepakat satu kekhalifahan. Setiap negeri punya kekuasaan pemimpin masing-masing. Maka ijma' Ahlussunnah mengatakan boleh setiap negeri punya pemimpin masing-masing, dan rakyat di negeri itu wajib mentaati pemimpinnya. Nggak harus nunggu apa? Khalifah. Apalagi khalifahnya apa?
abal-abal tadi. Naudzubillahi min dzalik. Ini diantara membantah syubhat mereka. Dan sudah pernah kita sampaikan juga ucapan Imam As-Sun'ani, Imam Asy-Syaukani yang mengatakan setelah tadi zaman kekhalifahan Al-Abbasiyah, kaum muslimin berpencar di penjuru negeri atau penjuru dunia. Setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Tidak ada ulama yang mewajibkan harus nunggu apa? Khalifah dahulu. Tidak ada. Sekali lagi, ini yang ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga dalam sabda Rasul, kata para ulama, ada makna yang tersirat. Kenapa Rasul mengatakan meskipun pemimpin itu dari budak Ethiopia? Ini membantah syubhat orang yang mengatakan, wah, kita nggak boleh taat kepada pemimpin kita karena dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Maka Rasul menjawab, meskipun dari budak apa? Ethiopia. Ijma ulama mengatakan meskipun pemimpin itu berkuasa lewat jalur yang tidak syar'i, tetap wajib didengar dan ditaati. Berdasarkan sabda Rasul ini. Karena Rasul mengatakan meskipun dari budak Ethiopia, maksudnya secara kekhalifahan yang berhak menjadi khalifah itu Bani atau dari kaum Quraisy. Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy. Khalifah yang menguasai seluruh negeri-negeri kaum muslimin harus dari bangsa Quraisy. Al-a'immatu fi Quraisy. Tapi seandainya ada budak Ethiopia atau yang cacat tadi mengkudeta pemimpin yang sah tadi dan berhasil mengkudeta, maka kata Rasul, dengar dan taati. Kudetanya tidak syar'i, tapi kalau sudah berkuasa wajib didengar dan ditaati. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah juga. Seperti dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wasam'u wa ta'a lil a'imma wa amiril mu'minin al-bari wal fajir awil fajir wa majtama alaihi an-nasu wa radu bihi wa man aliyahum aw ghalabahum bisayf hatta sara khalifatan. Sekali lagi Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dalam kitab Ushul Sunnah, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir, dan mentaati pemimpin yang telah dipilih oleh manusia dan mereka ridho kepada pemimpin tersebut, atau yang telah berhasil mengkudeta dengan pedang dan dia menjadi khalifah. Di sini Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan ada dua cara meraih kekuasaan. Yang pertama dengan ridho manusia, ini yang syar'i. Manusia memilihnya, terutama alul hali wal aqd. Atau yang kedua, yang enggak syar'i, dengan cara apa? Kudeta. Tapi kata para ulama, kalau sudah berhasil mengkudeta, wajib didengar dan ditaati. Jadi sekali lagi, sungguh batil yang mengatakan, wah, pemimpin kita memperoleh kekuasaan dengan jalur yang tidak syar'i, maka tidak boleh didengar ditaati. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, inilah syubhat ahlul bidah, terutama kelompok harokah, yang telah dijawab langsung oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya semua syubhat-syubhat yang ada, entah dalam masa ini dan yang lainnya, sudah ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita merujuk kepada para ulama yang menjelaskan akan hal tersebut. Dan sekali lagi, banyak syubhat dalam masalah ini. Makanya Syekh Abdul Malik Ramadhani yang sudah kita bacakan ucapan beliau dalam masalah perang fitnah kemarin, beliau juga punya buku yang tebal sekali yang judulnya Thali'atul Hiwarid Darid Baina Sunnati wal Khawarid. Itu beliau membantah mungkin sekitar 75 lebih syubhat tentang masalah khilafah, masalah jihad, masalah pemimpin ini. Sungguh sekali lagi, di luar sana banyak syubhat. Makanya kalau kita nggak belajar akidah salaf, akidah seperti ini, bisa terbawa arus kesesatan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, waqad ajma'atil ulama min ahlil fiqhi wal ilmi wan nusaq wal ubad waz zuhad min awwali hadil ummah ila waqtina hada anna salatal jum'ati wal idain wa mina wa arafat wal ghazwa wal jihad
wal hadya ma'a kulli amirin barin wa fajirin. Ulama telah sepakat, baik dari kalangan ahli fikih, para ulama, ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, sejak dari awal umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, sampai waktu beliau, dan sampai detik ini. Ini sekali lagi, ini ijma ulama. Masalah apa? Sikap bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Tadi, wajib mendengar dan taat, bersabar terhadap kezalimannya, tidak boleh mengkudeta. Ini semuanya ijma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditambah lagi di antara sikap Ahlus Sunnah, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya kata beliau, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian juga di Mina pada waktu haji, di Arafah, demikian pula berperang, berjihad, menyembelih hewan korban bersama pemimpin kaum muslimin, barren wa fajirin, yang baik maupun yang fajir. Kalau terutama di zaman dahulu, ketika tidak terlalu istilahnya menyebar kaum muslimin di penjuru dunia, yang mengimami sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah pemimpin kaum muslimin. Ya, maka harus seorang muslim, muslimah meyakini sahnya sholat di belakang mereka, meskipun mereka orang dolim. Ya, misalnya tadi seperti Hajjaj bin Yusuf. Makanya para salafus saleh tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, meskipun terkenal sebagai apa? Pemimpin yang dolim pada waktu itu. Ini sekali lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sah sholat di belakang pemimpin kaum muslimin. Bahkan dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad mengatakan, waman a'adahuma fahuwa mubtadi. Barang siapa yang sholat Jumat bersama pemimpin kaum muslimin, tapi dia ulangi lagi di rumahnya karena menganggap di belakang pemimpin sholatnya itu enggak sah, maka dia ahli al-bidah. Ini sekali lagi jurang pemisah antara Ahlus Sunnah dengan al-bidah. Kalau sudah salah bersikap terhadap pemimpin kaum muslimin, bisa keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan yang sudah sering kita sampaikan juga, ada seorang yang dulu dikatakan sebagai seorang ulama, namanya Hasan bin Saleh. Ini di zaman ulama salaf seperti Sufyan ats-Tsauri. Ketika beliau menyimpang dalam masalah ini, beliau berpendapat boleh mengkudeta pemimpin yang dolim. Tidak sah, tidak boleh salat di belakang pemimpin yang dolim. Maka ulama salaf langsung sepakat mengecam orang tersebut, meskipun kedudukannya seorang alim. Tapi kalau sudah menyimpang dalam masalah akidah, dihajar istilahnya, ditahdir habis-habisan oleh para ulama as-salaf. Bahkan Sufyan ats-Tsauri ketika melihat Hasan bin Saleh salat di suatu masjid, beliau mengatakan, a'udzubillah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan orang-orang munafik atau dari kemunafikan. Demikian pula namanya Zaidah, ulama salaf juga masuk masjid mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya Hasan bin Saleh. Meskipun dia tidak sampai ikut mengkudeta dengan pedang, hanya membolehkan pendapat dia pribadi. Tapi ketika sekali lagi itu sudah menyimpang dari ajaran salafus saleh, maka para ulama tidak segan-segan membantahnya, mentahdirnya di hadapan umat. Semuanya demi kemaslahatan umat. Gak ada kata-kata jangan menghibah, tidak ada. Wah, jangan sok benar, tidak. Ini sudah jelas menyimpang, ditahdir oleh para ulama. Yang sekali lagi, ini akidah as-salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab mereka. Melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya wal jihad, berjihad di belakang pemimpin kaum muslimin. Makanya Rasul dalam Sahih Bukhari bersabda, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Harus ada pemimpin yang menjadi komando kaum muslimin ketika berjihad. Jihad adalah ibadah. Ibadah ada syarat-syaratnya seperti sholat. Harus ada terpenuhi syarat-syaratnya. Wudu, menghadap kiblat dan seterusnya. Sama dengan sholat, jihad ada syurutnya. Di antara syarat jihad kata para ulama harus ada komando pemimpin kaum muslimin.
Pemimpin yang punya kekuatan, bukan apa? Pemimpin bawah tanah ataupun pemimpin organisasi atau tadi khalifah atau khilafah jadi-jadian, bukan. Pemimpin yang punya apa? Kekuatan, punya kekuasaan, ya. Jangan hanya punya ketapel aja, ya. Punya jet tempur, punya tank dan sebagainya. Itu yang menjadi komando kaum muslimin untuk apa? Berjihad. Sekali lagi, jihad itu adalah ibadah, harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau tidak, maka menjadi terorisme, menjadi jihad yang palsu, jihad yang bid'ah, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Demikian pula di antara ibadah yang dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin, i'ta'uhum al-kharaj was sadaqat wal a'syar jaizun, menyerahkan hasil bumi ataupun sedekah ataupun zakatul mal atau zakat peternakan ataupun al-asyar jizyah, ya. Istilahnya upeti orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, itu diserahkan boleh kepada pemimpin kaum muslimin. Seperti kalau kita ingat kisah Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk apa? Menjadi amil zakat. Rasul memperingatkan Mu'adz bin Jabal, wa iyyaka wa qaraima amwalihim, jangan engkau mengambil harta mereka yang paling berharga. Ya, seperti yang kita sering isyaratkan atau sampaikan, di antaranya zakat, misalnya kambing, ya. Kalau sudah sampai nisabnya, diambil satu kambing misalnya, jangan ngambil kambing yang paling cakep, ya. Kan macam-macam bentuk kambingnya kan. Ya, ada yang cakep, ada yang setengah, ada yang jelek dan seterusnya. Kata Rasul, wa iyyaka wa qaraima amwalihim, kalau mengambil zakat seperti tadi, jangan diambil yang paling apa? Ya, paling wah lah istilahnya, paling berharga bagi pemiliknya. Ambil yang sedang-sedang saja. Intinya apa? Ini zakatul mal diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin dan mereka yang akan apa? Membagikan kepada yang berhak. Ini ibadah zakat, ya, bersama pemimpin kaum muslimin. Demikian pula wassalatu fil masajid al-idham allati banauha. Boleh sah salat di masjid-masjid atau masjid jami', masjid agung yang mereka bangun. Ya, sekali lagi, ini untuk membantah terutama kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris atau kelompok-kelompok pergerakan yang mereka sangat luar biasa bencinya kepada pemimpin kaum muslimin. Seolah-olah haram menyentuh istilahnya apa yang mereka telah bangun. Padahal mereka tinggal di negeri apa? Ya, pemimpin kaum muslimin tersebut. Ya, mereka istilahnya mencela-mencela juga, mengatakan negeri kafir, nggak hijrah-hijrah dari dulu, ya kan? Mengatakan ini tauhid, namun masih tetap pakai uang NKRI juga. Ya, ini sekali lagi, kalau mereka gentle, ya harus meninggalkan negeri kaum kafir menurut mereka. Ya, dan ini yang sudah pernah kita sering sampaikan ketika membantah kelompok-kelompok teroris, ya, atau fannya teroris. Kalau kalian menganggap negeri ini kafir, silakan berhijrah. Karena di antara keyakinan yang harus diyakini bahwasanya kalau suatu negeri itu dikatakan negeri kafir, penduduknya wajib untuk apa? Berhijrah. Jangan banyak alasan IAU dan sebagainya. Sudah gentle, ya, tinggalkan sudah. Kalau kalian menganggap negeri apa? Kafir. Cuma nggak mau. Nah, taib. Kemudian wal masyu alal qanatir wal jusur alati aqaduha, berjalan di atas jembatan yang dibangun oleh mereka. Alhamdulillah mereka, ya, ulatul umur membangun hal tersebut. Kita apa? Berterima kasih, kita syukuri, bukan malah apa? Diharamkan untuk melewatinya. Wal bai'u wasyira wasairul altijara wazira'a wasana'i kulliha fi kulli asin wa ma kulli amrin jaizun ala hukmil kitabi wa sunnah. Jual beli, perdagangan, pertanian, atau mungkin produksi dan sebagainya di setiap waktu bersama pemimpin kaum muslimin itu jaiz, boleh, sesuai dengan hukum Al-Quran dan sunnah.
la yadurul muhtad li dinihi wal mutamassik bi sunnati nabiyhi dzulmu dzalimin wala jawru jairin. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, yang berhati-hati dalam urusan agamanya, itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap kezaliman pemimpin yang zalim atau kecurangan pemimpin yang curang. Artinya sekali lagi, selama mereka yang mentaati pemimpin tersebut tidak masuk ke dalam ranah maksiat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah pemimpin yang bermaksiat kepada Allah, maka tidak bermudarat sama sekali. Kezaliman pemimpin bagi mereka sendiri dosanya nanti di hari kiamat kelak. Ya, maka sekali lagi ini boleh bermuamalah dengan pemimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Insyaallah pembahasan kitab Al-Ibanah Sughra kita cukupkan di sini. Insyaallah kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang, karena bab setelahnya juga masalah an-nasiha li a'immatil muslimin wa amatihim, masalah nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Mohon jelaskan hikmah di balik taatnya di bawah pemimpin yang zalim. Kata para ulama, kezaliman pemimpin ya ini masih lebih ringan bahayanya dibandingkan kekacauan kalau adanya pemberontakan. Ya. Bahkan ada ungkapan bahwasanya kata Pak ulama 60 tahun bersama pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin atau terjadi kudeta, ini sekali lagi kemadrotannya lebih besar. Dan dalam kaidah para ulama tentunya ketika ada dua kemadrotan maka dipilih yang lebih ringan. Nah, ini kalau ada kesalahan misalnya menteri yang tersebar di kalangan umum, mungkin ada statement kekufuran, maka ini sama dengan sikap terhadap pemimpin kaum muslimin, bersabar. Sebagaimana sering disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dan juga yang lainnya, ini sekali lagi sama dengan pemimpin kaum muslimin, karena ini membawa nama pemimpin kaum muslimin. Bersabar, tetap ya mengingkari dengan hati, sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan alaikum bil ingkar fi qulubikum. Ingkari dengan hati kalian. Bukan berarti kalau kita diam tidak ngeritik di medsos, tidak nyinyiri di medsos, bukan berarti kita ridho, tidak. Dan sudah kita sampaikan enggak salah di tempatnya atau yang lainnya, Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim juga, innahu yusta'malu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun. Akan ada pemimpin di antara kalian nanti yang kalian mengenalnya, kalian akan mengingkarinya. Faman arafa, dalam riwayat faman kariha ai bi qalbihi faqad bari'a wa man ankara ai bi qalbihi faqad salima. Barang siapa mengetahui kemungkarannya, kezalimannya, dan dia istilahnya membenci kemungkaran, kezaliman tersebut dengan hatinya, maka dia telah terbebas dari dosa. Dan barang siapa mengingkari dengan hatinya, faqad salima, dia selamat dari dosa. Yang dosa itu siapa? Walakin man radiya wa taba. Namun yang dosa itu yang ridho dengan kezalimannya, yang ridho dengan kemungkarannya, dan dia mengikuti kezaliman kemungkarannya tersebut. Ini sekali lagi yang harus dipahami oleh setiap muslim muslimah, apalagi ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan yang sudah pernah kita posting dari fatwa Syekh Shalih bin Fauzan yang mencaci maki ya bawahan presiden tersebut dari para menteri, maka ini juga termasuk kelakuan kelompok al-khawarij. Karena sekali lagi nanti arahnya kepada pemimpin kaum muslimin, menjatuhkan martabatnya. Ini sekali lagi tidak pernah dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru dzalika 'alal manabir. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, tidak termasuk manhaj salaf sama sekali menyebarkan aib pemimpin kaum muslimin ataupun mengumbar aib pemimpin di atas
mimbar. Sekali lagi yang sudah kita sampaikan, bagaimana ulama salaf mengatakan wa injaru jarin, meskipun pemimpin itu dolim dan sebagainya. Ya, tidak ada kata-kata celah mereka, tidak ada. Sekali lagi, ini berlaku juga kepada bawahan pemimpin kaum muslimin tersebut. Ini pembahasannya beda dengan pemimpin di perusahaan ya. Pemimpin perusahaan nggak perlu dibaiat ya. Jadi sekali lagi banyak perbedaannya, meskipun ada persamaannya. Persamaannya tetap ditaati dalam hal apa? Kebaikan. Kalau pemimpin perusahaan itu misalnya nakal dan sebagainya kan boleh dikudeta oleh ya nggak termasuk khawarij. Ya, namun sekali lagi tetap harus ada ya tadi maslahat wal mafsadah yang dipertimbangkan. Bagaimana cara bertobat jika kita pernah membicarakan keburukannya di belakang pemimpin perusahaan tersebut? Ya, kalau memang salah menghibahnya, maka cara tobatnya banyak menyebut kebaikannya tanpa ya kedustaan, ya tanpa dilebih-lebihkan, istilahnya di belakangnya juga memperbaiki namanya. Nah, kalau bisa minta maaf. Kalau nggak bisa, ya tadi ya disebutkan kebaikan-kebaikannya, dipuji ya sesuai dengan fakta yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Jika kita melakukan kuliah ke luar negeri lalu meninggal, apakah nanti kita mati jahiliyah? Ya tidak, selama kita masih meyakini pemimpin kita adalah pemimpin yang di negeri asal kita. Kecuali kalau sudah pindah ke warga-negaraan, beda lagi pembahasannya. Cuma sekali lagi, cuma sekedar kuliah mungkin 2 tahun, 4 tahun, kembali lagi kan ke negeri kaum muslimin, maka tetap diyakini wajib taat kepada pemimpin negeri kaum muslimin tersebut. Ya, sekali lagi ini kita sampaikan yang mati dalam keadaan jahiliyah, yang membatalkan baiat ataupun yang enggak mau membaiatnya, enggak mau meyakini akan kepemimpinannya. Ya, sekali lagi yang tidak mau baiat, meyakini pemimpin ini tidak syar'i, tidak sah. Saya nggak mau baik, nggak mau meyakini dia sebagai ulil amri. Karena itu berat, banyak. Bahkan di medsos sering kita dengarkan ucapan-ucapan itu terutama dari tokoh-tokoh harokah. Ini bukan pemimpin kita, ini bukan ulil amri. Maka sekali lagi kalau dia mati, kata Rasul mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, meskipun kita bukan memvonis orang perorangannya, namun ini kaidah secara umum, man mata walaysa fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah. Kata Rasul, barang siapa mati di lehernya tidak ada bait kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan sekali lagi, hadis-hadis tentang baiat seperti dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin ulil amri, entah bentuknya khalifah, raja ataupun presiden yang menguasai suatu negeri kaum muslimin, bukan pemimpin organisasi, bukan pemimpin bawah tanah ataupun ustadz pengajian, naudzubillahi min dzalik. Untuk sekali lagi pemimpin kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada pemimpin kita agar menjadi pemimpin yang adil. Wallahu taala alam. Aqul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.